ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Adab Sulukul Murid karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di pasal baru atau bab baru. Di pertemuan yang lalu kita membahas masalah mengenai pentingnya menjaga kesucian, yaitu menjaga diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Dan kita sudah membahas bersama-sama apa itu hadas kecil dan apa hadas besar. Begitu juga apa hal-hal yang menyebabkan seseorang itu berada dalam kondisi hadas kecil juga hadas besar dan bagaimana cara menghilangkan hadas tersebut. Begitu juga sedikit kita berbicara mengenai najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Lalu kita juga membahas apa hal-hal yang membantu kita untuk selalu dalam keadaan suci. Di pertemuan ini kita masuk ke bab baru. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Amin. Faslun Amin. wa yanbaghi lil murid ayyakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat wa ahfadhahum lil fara'idi wal ma'murat wa ahrasahum 'alal qurubat wa asra'ahum ilal khairat. Hendaklah seorang murid yang memiliki keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar keselamatan, tapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menginginkan keselamatan, ya kita tidak boleh meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jangan menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, insya Allah kita pasti selamat. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah zikir banyak-banyak, tidak usah puasa banyak-banyak. Kalau kita menjalankan yang wajib saja, meninggalkan yang haram, termasuk meninggalkan yang haram menyakiti orang lain, merampas hak orang lain. Meninggalkan ini saja, tidak usah yang sunnah. Kita masuk surga, selamat tanpa hisab. Tapi selamat. Dapat kedudukan enggak? Belum tentu kedudukan dapat. Karena kedudukan itu diberikan oleh Allah, pangkat itu diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bermujahadah. Saya pernah memberi contoh, itu seperti perumpamaannya orang yang hidup di dunia ini. Ada yang orang hidup di dunia, cukup yang penting buat nyambung hidup, selesai. Dia tidak sengsara, tidak harus kelaparan 2 hari, tidak harus kelaparan 3 hari, ya sudah dia dengan kerjaannya itu cukup untuk makan, untuk minum dia, keluarganya, kalau sakit dia bisa beli obat, selesai. Tapi dia punya kelebihan enggak? Oh, enggak bisa, saya enggak bisa piknik, enggak bisa pergi ke pantai, enggak bisa pergi jalan-jalan, enggak bisa pergi lihat pemandangan. Orang hari Sabtu Minggu ke puncak, ya dia di rumah. Terus dia mengeluh, loh kok saya enggak bisa seperti orang-orang. Lah itu orang-orang kerjanya lebih dari kamu. Ini umpama saja loh ya. Umpama. Orang-orang itu kerjanya lebih dari kamu. Sehingga dia bisa merasakan kenikmatan lebih. Lah kamu kerjanya segitu ya terima, kamu selamat. Nah, nanti orang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang seperti itu. Selamat, yang penting enggak masuk neraka. Sudah aman, enggak masuk neraka. Siapa itu? Itu orang-orang yang menjaga hal-hal yang wajib. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dia jaga. Tidak menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi nanti ada
Orang-orang yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya pangkat. Saya pernah sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nanti kita ketika dibangkitkan akan lihat konglomerat akhirat. Kita lihat konglomerat di dunia aja kadang-kadang, rumahnya, hartanya segini, rumahnya seperti ini. Hebat, dia punya perusahaan A, B, C, D, rumahnya ada di mana-mana. Ada yang punya pulau, beli pulau, kan? Konglomerat. Itu baru dunia, tidak ada artinya. Ujung-ujungnya, kalau konglomerat dunia itu, ujung-ujungnya lengser kedudukan itu. Salah satu hartanya habis, atau dianya yang habis dulu sebelum hartanya habis. Minimal setiap orang pasti akan meninggalkan harta. Tapi kalau konglomerat akhirat, wah itu konglomerat yang sebenarnya. Kalau konglomerat dunia saja kita nanti takjub, bagaimana dengan hari kebangkitan nanti kita lihat konglomeratnya akhirat. Yang paling kaya nanti di akhirat adalah Nabi besar Muhammad SAW. Yang paling tinggi kedudukannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akan menjadikan seluruh Rasul saja takjub atas kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita orang yang awam seperti ini? Nah, jadi kalau di dunia aja kita ingin piknik, di akhirat harus pikniknya lebih besar, ya. Jalan-jalannya lebih besar karena nanti ada orang-orang yang masuk ke dalam surga, tapi dia masih punya rasa penyesalan. Hampir sebagian orang nanti itu ada rasa penyesalan. Penyesalannya kenapa saya kok dulu tidak lebih hebat lagi ibadahnya. Hampir setiap orang ada rasa penyesalan itu. Tapi penyesalannya bukan menyesal masuk surga. Masuk surga mereka bahagia. Tapi mereka menyesalnya, kok saya dulu tidak lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga saya bisa lebih di tingkatan yang lebih tinggi. Karena nanti di surga, satu tasbih itu terlihat jelas bedaannya. Orang yang satu bertasbih, subhanallah, yang satu diam aja. Beda satu tasbih, itu bedanya jauh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga nanti. Seperti apa ya? Harus kita tidak bisa bayangkan. Tapi nanti mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Jadi, kalau kita sudah membahas buku ini, ya kita bukan mikir selamat saja, tapi kita mikir kedudukan. Yang dimaksud murid di sini orang yang mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang menduduki posisi murid ini, mengejar kedudukan ini, hendaklah dia ini ayyakuna ab'adan nasi anil ma'asi wal mahdurat, menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan maksiat dan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ab'adan nas, yang paling jauh, artinya sejauh-jauhnya dia itu dari perbuatan maksiat tadi. Bukan melakukan loh nih ya. Kalau orang yang masih melakukan perbuatan maksiat, ya jangankan paling jauh, dia mesti di dalam maksiat itu ya. Tapi kalau murid itu bukan jauh loh, paling jauh dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang. Jadi apa maksudnya paling jauh? Jadi tingkatan hamba itu ada yang masih, pertama yang paling rendah sendiri adalah orang yang berada di kubangan maksiat dan dia mencintai itu. Ini ini masih lama keluarnya dari situ ya. Ada di dalam maksiat itu dan dia ketagihan terus terhadap maksiat tadi. Keluarnya masih lama ini. Nasallallahu alaihi. Kemudian di atas itu orang yang sadar bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Tapi dia belum bisa keluar dari
kubangan maksiat tadi. Nah ini ada titik terang. Sudah mulai ada titik terang keluar dari kubangan tadi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mentas dari perbuatan maksiat. Tapi dia masih ada di pinggir. Yang mentas dari maksiat ada di pinggir itu, kadang dia tergelincir lagi, kadang mentas lagi, kadang tergelincir lagi, kadang mentas lagi. Itu adalah orang yang baru berusaha untuk tidak maksiat, tapi belum menjauh dari maksiat. Nah, yang dinamakan orang yang menjauh dari maksiat adalah orang yang jauh dari sebab-sebab yang menjadikan dia tergelincir menuju kepada maksiat. Nah, ini namanya orang yang jauh dari maksiat. Setiap maksiat itu ada sebab-sebabnya. Dan setiap orang di antara kita tahu sebab-sebab maksiat itu. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Setiap orang di antara kita sebetulnya tahu mengetahui sebab-sebab itu yang kalau kita berada pada sebab-sebab itu, ada rambu kuning, maksiat itu sudah sangat dekat dengan kita. Makanya kata, bahkan kadang-kadang sebab-sebab itu sudah bagian dari maksiat-maksiat kecil, dosa-dosa kecil. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wara'u kulli haramin huraimun kathirun. Kata dia, sesungguhnya di belakang perbuatan haram terdapat haram-haram kecil. Haram-haram kecil ini yang mengantarkan orang menuju pada yang haram itu. Nah, itu haram-haram kecil itu sebab-sebab tadi. Nah, sebab-sebabnya banyak. Umpamanya orang terjerumus melakukan perbuatan zina, naudzubillah min dzalik. Ya, sebab-sebabnya ada bermacam-macam. Mulai dari berdua-duaan, wanita dan laki-laki yang bukan mahram berdua-duaan. Kata Rasulullah SAW, yang ketiga setan. Sebelum berdua-duaan itu, kalau zaman sekarang chattingan. Nah, kalau sekarang ini zaman sekarang chatting-chattingan dulu. Chatting tapi tidak ada niat baik gitu ya. Melalui media sosial, melalui pertemuan reuni anak sekolah ini. Sudah tua-tua kok ya, masih reunian terus. Reuni, saya pernah lihat ada orang umurnya sudah 70 ini. Reuni apa ini? SD. Reuni SD. Sudah toh, kalau sudah umur itu reuninya lain, reuni umroh. Nah, itu mesti pantas kan. Ini reunian SD. Sudah itu acaranya di dalam itu, ya Allah, sama sekali tidak mencerminkan sama umurnya. Sudah umur, sudah ada yang 50, ada yang 60, masih asik-asikan lagi kayak SMA. La haula wala quwwata illa billah. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Masih chatting-chattingan. Oh, saya rindu kamu, saya ini. Ini sudah 60 tahun, sudah 50 tahun. Makanya kalau diundang reuni jangan datang. Itu wa ismuhuma akbaru min nafihima, itu kayak khamr ya, kayak arak. Ada manfaatnya. Tapi apa namanya? Keburukannya lebih banyak dari manfaatnya. Keburukannya lebih banyak dari manfaatnya. Apa namanya? Ketemu lagi. Ini dulu pacar saya masih SMP, cinta lama bersemi. Rusak, akhirnya rumah tangganya rusak. Banyak loh nih ya. Saya bicara seperti ini karena
banyak pengaduan gitu ya, banyak orang yang rusak gara-gara reuni. Allah. Itu seperti media sosial tuh reuni, karena menyangkutkan seseorang tanpa ada tujuan yang pasti gitu. Ketemunya cuma ketawa-ketawa, ada joget-jogetnya lagi, kadang-kadang ada karaoke, ada, wah sudah rusak. Padahal orang kalau sudah sampai usia 40, katanya usia 40 itu adalah usia mihrab. Apa usia mihrab? Sudah di depan mihrab terus. Sholat, ngaji, zikir, usia 40. Nah, ini ada orang usianya 60 masih tidak tahu mihrab. Allah. Maksudnya sudah memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal, sudah warning usia 40 gitu ya. Nah, kemudian lewat media sosial. Ini mengarah semua ke arah zina tadi ya. Lewat media sosial, setting-settingan yang tidak ada manfaatnya. Karena yang di media sosial itu ya banyak orang macam-macam. Menurut saya media sosial itu lebih bahaya daripada reuni. Ya. Kalau yang reuni ini jelas terlihat itu. Yang media sosial ini pertama tidak terlihat motifnya apa. Yang kedua yang ikut bisa seluruh dunia ketemuan dengan kita dalam satu tempat itu. Nah, dari sebelum media sosial reuni dari mana? Dari mata. Jadi awal mula zina itu terjadi, awal mula sebab pertama adalah dari pandangan mata. Pandangan mata kemudian masuk ke dalam hati, kemudian hati mengirim sinyal ke otak, otak menggerakkan badan untuk mendatangi. Sebab-sebabnya bertambah banyak, sampai dia kemudian terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang besar. Dan setiap perbuatan haram di belakangnya ada sebab-sebab tadi. Seorang murid, ini kalau sudah namanya murid, ini bukan orang biasa. Lain kalau orang awam. Kalau orang awam ya dia masih serempetan sama sebab-sebab tadi, walaupun dia tidak masuk ke dalam perbuatan haram yang besar, tapi dia berada di dalam kondisi yang berbahaya terus setiap hari. Tidak tenang. Harusnya hidupnya tidak akan tenang karena dia masih berada di sebab-sebab. Kata Rasulullah SAW, karra'i yar'a haulal qima yushiku ayyaga' fihi. Seperti orang yang menggembalakan kambing di tepi jurang. Kambingnya tidak ada yang masuk ke jurang, walaupun tidak ada yang masuk ke jurang kambingnya, tapi jantungnya ini sakit terus nih yang menggembalakan kambing. Takut terus, was-was terus. Was-was suatu saat pasti ada yang akan masuk ke jurang. Nah, kenapa kamu itu menggembalakan kambing kok senangnya di tepi jurang? Dan padangnya itu luasnya kayak gitu kok kamu nyarinya di tepi jurang? Berangkat ke sana yang jauh dari tepi jurang, jadi hidup kamu itu aman. Nah, sama seperti itu. Kenapa kamu itu kok suka coba-coba nyerempet-nyerempet di sebab-sebab maksiat ini sehingga menjadikan hidup kamu itu tidak aman. Ada kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan selain yang ini. Ada. Lah kok nyarinya zina, kok kawin. Perempuan itu banyak. Kawin. Laki-laki juga banyak. Nikah yang sah. Kenapa kamu harus nyerempet dalam perbuatan zina? Nah, sama seperti itu. Ini contoh saja ya. Dan dalam hal maksiat semuanya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menutup satu pintu kecuali ada pintu-pintu lain yang lebih banyak untuk kita nikmati. Yang ditutup sama Allah itu satu pintu aja. Yang dibuka ada 80 pintu, 10 pintu, 100 pintu kenikmatan. Di dalamnya ada kenikmatan. Tapi karena kita ini memperturuti hawa nafsu, satu pintu yang ditutup ini lebih kita kejar daripada 100 pintu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Karena memang sifatnya manusia ini penasaran. Manusia ini penasaran, mau tahu rasanya kayak apa loh ini.
Nah, itu sifat penasarannya manusia itu yang digunakan oleh setan melalui keinginan-keinginan manusia tadi. Sama seperti Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa ini kulu washrabu, makan, minum ini semuanya di satu tempat. Ada yang menafsirkan itu bukan di surga yang nanti kita masuk, di surga lain, Nabi Adam sama Hawa itu. Sebab orang yang masuk surga itu tidak keluar lagi dari surga. Jadi, dan berdasarkan banyak riwayat hadis, yang pertama kali masuk surga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Adam dan Hawa dulu di surga itu berarti sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang masuk. Nah, kemudian surga itu sudah diciptakan oleh Allah, tapi belum ada yang mengisi surga tadi. Nah, jadi Adam dan Hawa itu di surga yang mana? Wallahu a'lam. Pokoknya di satu tempat yang di dalamnya bukan di dunia ini, tapi di dalamnya ada kenikmatan yang luar biasa. Dituang kenikmatan oleh Allah. Yang dilarang cuma satu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Yang lain ya Allah halal. Ya pohon yang satu itu yang didatangi. Nah, padahal yang dilarang cuma satu loh ya. Yang lain boleh. Tapi yang satu ini menjadikan mereka berdua tergelincir karena dibantu oleh setan. Kemudian setelah menceritakan Adam dan Hawa, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, hai anak cucu Adam, jangan kamu tergelincir seperti bapak dan ibumu. Karena mereka memperturuti bisikan setan. Dibuat contoh. Nah, walaupun ada pembahasan yang panjang mengenai Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak seperti Hawa, karena dia kan seorang nabi, ya, seorang nabi. Nggak mungkin dia tergelincir. Kenapa dia tergelincir? Ada pembahasan yang panjang lebar. Nah, sebagai seorang murid harus jauh-jauhnya. Yang pertama jauh dari sebab. Tingkatan murid yang jauh dari maksiat itu, yaitu dia jauh dari sebab-sebab maksiat. Tingkatan yang berikutnya adalah hilangnya keinginan maksiat dari dalam hati. Keinginan aja, ingin aja tidak ada. Nah, itu sudah lebih jauh lagi. Ya. Imam Ghazali memberi contoh, maaf ini contoh saja ya, walaupun agak jorok. Riak yang ada di tanah ini. Terpikir enggak kita untuk menjilat? Terpikir aja enggak di dalam diri kita? Nah, ada seorang murid yang memandang maksiat itu seperti memandang riak. Terpikir di dalam hatinya untuk maksiat saja enggak. Nah, ini jadi dia sangat jauh sekali dari perbuatan maksiat. Di atas itu ada yang memandang maksiat itu seperti racun. Racun dengan riak lebih jauh dari, kita lebih menjauh dari racun daripada menjauh dari riak tadi. Riak aja kita sudah menjauh, jijik. Kalau riak itu menjauh karena jijik, kalau racun menjauh karena takut mematikan. Lebih jauh lagi. Nah, murid yang paling jauh dari perbuatan maksiat adalah mereka yang memandang maksiat itu seperti racun. Dan ini sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan yang lalu mengenai maksiat-maksiat anggota badan. Kan beliau sendiri mengatakan, jadikanlah dirimu itu memandang maksiat itu seperti racun. Nah, kalau kita sudah bisa memandang setiap maksiat dan perbuatan yang tidak diperbolehkan itu seperti racun, maka kita termasuk orang-orang yang mahfuz. Mahfuz itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, mirip dengan para nabi. Jadi mustahil berbuat maksiat. Seperti mustahilnya orang menenggak racun. Nah, murid itu harusnya seperti itu.
Nah itu maksud saya ini tingkatan menjauh dari maksiat tadi itu ya. Ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdzurat wa ahfadzahum lil faraidhi wal ma'murat. Dan seorang murid itu harusnya dia menjadi orang yang ahfadzahum. Ahfadzahum yang paling menjaga perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau namanya menjaga itu bukan sekedar mengerjakan wal ma'murat dan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang namanya menjaga itu bukan sekedar mengerjakan, tapi orang yang menjaga itu orang yang mendirikan. Satu, dia mendirikan. Mendirikan sama mengerjakan itu beda tuh ya. Kalau mengerjakan, yang penting sholat. Itu namanya mengerjakan sholat. Nah kita ini termasuk orang yang mendirikan sholat atau mengerjakan sholat. Kalau kita begitu azan, Allah wudhu langsung Allah Akbar. Salam. Kenapa? Sudah untung sudah sholat. Kenapa? Ya jadi tidak ada yang ngalang-ngalangi kalau saya mau nonton film, mau nonton ini. Itu berarti kamu baru mengerjakan sholat. Kamu sholat, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah sudah sholat. Kenapa? Ya nek ngantuk-ngantuk, kalau ngantuk-ngantuk tinggal tidur sudah enak. Jadi enak kita di awal sholatnya, ngerjakan sholat di awal karena menganggap sholat itu menghalangi kenikmatan. Itu pasti mengerjakannya kan ya seperti kita ini, karena itu namanya cuma mengerjakan sholat. Karena kita masih menganggap sholat itu sholat itu sebagai beban, ya, sebagai beban. Nah, di atas itu ada mendirikan. Mendirikan itu dia memaksa dirinya. Kalau tadi mengerjakan, ya dia memaksa dirinya untuk mengerjakan. Karena kalau saya tidak mengerjakan, saya masuk neraka. Selesai. Kalau ini mendirikan, orang yang namanya mendirikan itu orang yang mencoba mencari kenikmatan di dalam kewajiban. Karena pada hakikatnya kewajiban-kewajiban itu di dalamnya sebetulnya ada kenikmatan-kenikmatan. Cuma diri kita saja yang penuh dengan penyakit, seperti orang flu, ya lidahnya pahit. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya soto, nikmatnya nasi goreng. Oh, enggak enak. Enggak enak. Kenapa? Pahit semua rasanya. Loh, ini yang salah bukan masakannya, lidah kamu yang salah. Karena kamu ini sedang sakit, jadi perlu diobati. Kalau orang sakit, ya dia harus maksa dirinya makan supaya cepat sembuh. Nah, sama seperti itu. Orang yang ruhaninya penuh berbagai macam sakit, ya dia akan merasakan sholat itu pahit. Ya, makanya dia memaksa. Ketika sholat memaksa. Makanya kita disebut mukallaf. Manusia itu kan disebut mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Yang dibebani kewajiban. Jadi sebetulnya pada hakikatnya kewajiban itu yang diwajibkan Allah itu beban buat manusia. Kenapa disebut beban? Karena manusia ini punya nafsu yang sebetulnya nafsu itu lari dari kewajiban. Di atas saya mengerjakan tadi mendirikan. Kalau mendirikan itu berusaha memenuhi hak-hak dari ibadah tadi. Sholat itu ada hak-haknya, zakat ada hak-haknya, begitu juga ibadah yang lain. Hak-hak sholat itu ya dipenuhi syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, dijauhi hal-hal yang membatalkan sholat, dan hak sholat yang paling agung adalah khusyuk dan khudur.
yang itu banyak tidak dipenuhi oleh manusia. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dia mengatakan semua ibadah itu ada takarannya, ada hak-haknya. Jangan kamu kurangi takarannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia yang mengurangi takaran bagi manusia yang lain, maka bagaimana halnya dengan manusia yang mengurangi takaran ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan wailul lil mutaffifin, dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan celaka orang-orang yang tidak memenuhi timbangan, tidak memenuhi takaran. Wail, kata Allah, celaka orang-orang yang tidak memenuhi timbangan. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dia menafsirkan yaitu orang-orang yang sholat tanpa tumak ninah dan tidak memenuhi rukun-rukunnya dengan benar. Berkaitan dengan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka adalah orang-orang yang diwajibkan sholat bagi diri mereka, tapi mereka itu sahun, mereka remehkan itu, mereka lupakan, mereka sepelekan, ditunda-tunda sholatnya. Di atas mendirikan adalah orang-orang yang menikmati sholat. Kalau yang kedua tadi mendirikan sholat, berusaha terus dia menjalankan hak-hak sholat tadi, memenuhi hak-hak sholat. Di atas itu orang-orang yang menikmati sholat. Nah, ketika seseorang itu menikmati sholat, maka sholat itu sudah tidak menjadi beban lagi bagi dirinya. Yang namanya menikmati ya nikmat, tidak ada beban gitu ya. Nah, itulah sholatnya para muqarrabin, orang-orang yang mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, para siddiqin, orang-orang yang punya keteguhan di sisi Allah, para anbiya, para mursalin, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Salatnya juga sudah tidak maksa diri lagi, tapi dia ini sudah menikmati salat, ketagihan salat. Ketagihan salat. Dan juga ketagihan ibadah-ibadah lainnya. Nah, saya pernah menjelaskan makna wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Ada yang menafsirkan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan maksudnya sampai mati. Karena kematian itu al-mautu hak. Kematian itu hak, benar, yakin. Jadi ada yang menafsirkan makna ayat tadi, sembahlah Allah sampai mati. Ada juga yang menafsirkan ayat ini lain, seperti tafsirnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia mengatakan itu makna antara mengerjakan perintah dengan memaksa dan menikmati perintah. Bagaimana? Karena ada kata perintah di ayat itu, u'budullah. Ada kata perintah, sembahlah Allah. Yang diperintah itu terpaksa. Orang yang diperiksa itu pasti diperintah, itu pasti terpaksa. Ya, yang paling enak hidup itu tidak ada yang merintah-merintah, paling enak merintah gitu. Orang kalau diperintah, itu pasti dia akan bergerak memaksa dirinya untuk melaksanakan perintah tadi. Namanya diperintah berarti dia mengerjakannya karena diperintah kan. Nah, jadi ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita puasa, kita sebagai hamba taat kepada Allah. Namanya taat apa? Menundukkan diri untuk menjalankan perintah. Artinya
kalau umpamanya sholat subuh itu sunnah, ya mungkin tidak ada yang sholat. Cuma sunnah kok. Nah, wajib aja molor terus kita ya. Enak kalau subuh itu sunnah, tidak ada yang sholat. Tidak ada yang sholat subuh. Kenapa kamu sholat subuh? Kok maksa diri selimut itu lebih enak daripada sholat? Kok kita tinggalkan? Kalau tidak saya tinggalkan, saya masuk neraka. Takut saya. Nah, berarti kamu sholat subuh karena takut neraka. Berarti kamu masih menjalankan perintah Allah. Tapi nanti ketika kamu beristiqomah, memaksa dirimu tetap istiqomah menjalankan hak-hak sholat atau hak-hak kewajiban yang lain, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahi kamu mukasyafah, penyingkapan hal-hal yang tidak disingkapkan kepada orang pada umumnya. Apa itu mukasyafah? Allah menyingkapkan kepada kamu rahasia-rahasia dari sholat. Sehingga kamu waktu takbir ada nikmatnya. Takbir itu ada rasanya. Waktu baca Al-Fatihah ada rasanya. Waktu ruku ada rasanya. Waktu iktidal kamu merasakan kenikmatan. Waktu sujud kamu merasakan kenikmatan. Nah, kalau sudah kamu merasakan kenikmatan, itu kamu menjadi yakin terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ketika datang keyakinan itu kepada kamu, kepada dirimu, maka pada saat itu kamu mengerjakan sholat sudah tidak beban lagi. Sudah tidak karena diperintah, tapi kamu mengerjakan sholat karena sholat itu nikmat. Akhirnya kamu menjadi mencari-cari sholat, menanti-nanti waktu sholat. Ini beda ya. Kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, ya baru sholat sudah azan lagi. Baru sholat maghrib belum selesai ini, doanya sudah azan isya. Sholat lagi, sholat lagi. Saya tidak pernah ngomong gitu saja, tapi di hati kamu seperti itu. Di hati seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah menikmati sholat, dia lihat jam terus. Lihat jamnya, kapan ya zuhur ini? Kapan asar ini? Saya sudah ingin sekali sholat. Makanya Rasulullah itu kalau tiba waktu sholat, dia memerintahkan Bilal, arihni ya Bilal. Memerintahkan Bilal azan itu, ucapannya Nabi bukan azin Bilal. Bilal, ayo kumandangkan azan. Enggak, tapi arihni ya Bilal. Tentramkan hatiku, hai Bilal. Bilal sudah paham, oh ini Rasulullah nyuruh saya azan. Karena Nabi itu kalau dengar azan, hatinya tentram. Kenapa tentram? Karena sebentar lagi dia mau melakukan sholat. Nah, ini kita termasuk yang menjaga seperti ini atau yang waduh masih saya masih mengerjakan sholat, mendirikan aja belum mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Nah, tapi kalau kamu mau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu harus menjadi orang yang paling menjaga perintah Allah dan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahrasuhum 'alal qurubat, dan termasuk orang yang paling tamak terhadap hal-hal yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kurubat itu kaitannya dengan zikir. Kalau ada zikir, ada orang bilang, ini zikir ini la ilaha illallah. Hah? Mana yang dicatat langsung? Zikirnya apa? La ilaha illallah. Saya mau mengamalkan la ilaha illallah. Ini ada wirdul latif. Ahrasohum, tamak dan sampai ketinggalan. Ini ada ratibul haddad. Apa yang dibaca? Ya Allah, saya mau amalkan. Ini ada ratibul ataf. Ini ada wirid A, wirid B, zikir A, zikir B, sighah sholawat A, sighah sholawat B. Pokoknya saya harus ngamalkan. Walaupun seumur hidup sekali, saya harus ngamalkan. Nah, ini ada sholat tasbih. Saya harus ngamalkan sholat tasbih.
ada sholat istikharah, ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada dia termasuk orang yang paling tamak mengejar amal-amal ini, amalan-amalan itu, tamak, dia rakus terhadap amalan. Ahrasahum itu dari kata haris. Haris itu sangat menginginkan atau mendambakan. Orang tamak dalam bahasa Arab haris. Pakai sod. Harisun, pakai sod. Itu artinya orang yang tamak. Seperti orang yang tamak kalau di meja makan. Kan enggak diperbolehkan ya. Dia makan, ini padahal di depannya enak. Di sebelah sana ya saya juga mau. Makanan yang di ujung situ saya juga mau. Karena ketamakannya itu besar, rasa tamaknya itu sampai menghilangkan adabnya. Ambil yang jauh sendiri itu diambil sama dia. Ada melangkahi banyak orang, ada orang tua tidak peduli. Kenapa? Saya tamak terhadap itu. Orang yang tamak itu sudah makan. Ada orang yang tamak terhadap harta. Tadinya sebulan cuma dapat 500.000, minta sama Allah 1 juta, ya Allah 500.000 enggak cukup. Diberi sama Allah sebulan 1 juta, minta 10 juta, 1 juta enggak cukup. Diberi sama Allah 10 juta, minta 100 juta ya Allah. Enggak cukup ini 10 juta. Diberi sama Allah setiap bulan 100 juta, minta lagi ya Allah enggak cukup 100 juta. Terus ada 2 orang pencari yang tidak akan pernah puas. Yang pertama pencari ilmu, yang kedua pencari harta. Ini 2 orang ini tidak akan pernah merasa cukup. Kalau orang gandrung terhadap ilmu, ya dia cari ilmu terus. Kalau orang gandrung terhadap harta, ya dia cari uang terus. Kalau dia berhenti cari uang, sakit semua badannya. Ada orang yang punya hobi cari uang. Hobinya itu cari uang sampai tidak punya waktu buat keluarganya, buat ini. Jadi uangnya itu tidak dinikmati. Uangnya banyaknya luar biasa tapi tidak pernah dipakai sama dia. Karena dia hobinya nyari uang. Anaknya ngejak jalan-jalan tidak ada waktu sih. Karena meeting. Ada meeting di sini, ada meeting di sana ada. Karena dia hobinya bukan jalan-jalan, hobinya nyari uang. Tidak ada waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang rakus terhadap harta ini, dia tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai dia mengunjungi kuburan. Alhaqumut takatsur, berbanyak-banyak, bermegah-megah itu melalaikan kamu, melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi kuburan. Ada yang menafsirkan maqabir itu sampai kamu rajin ziarah ke kuburan. Karena orang yang ziarah ke kuburan pasti ingat mati. Kalau ada orang wafat, dia yang ngantarkan jenazah. Lihat itu. Kalau perempuan kan tidak boleh. Lihat itu jenazah waktu dimasukkan ke dalam liang lahat. Atau lihat itu orang yang sudah dikafani. Lihat terus itu, nanti kamu ingat mati. Kalau ingat mati itu akan mengikis rasa rakus terhadap dunia. Jadi caranya mengikis cinta terhadap dunia itu ya cuma satu itu. Ingat mati. Nah, orang kalau ingat mati, pas dia takut ingat mati, terus depannya ada soto. Disentuh ada soto. Nah, ingat mati kalau suruh makan soto, nggak mungkin disentuh dia. Yang tadinya dia lahap makan soto jadi lemes ya. Dikabari mati, dikabari ini. Gitu. Makanya orang kalau di depannya ada uang 5 miliar, terus dapat kabar dari dokter, umur kamu tinggal 2 bulan lagi. Dokter kan tidak tahu umur, dokter ini tidak tahu umur, tapi kalau melihat sakit kamu, kayaknya umur kamu tinggal 2 bulan lagi. Depannya ada uang 10 miliar. Nikmat tidak uang 10 miliar? Tidak ada rasanya semua nih. Dilihat aja, pandangan matanya kosong. Kenapa? Tidak lagi mau mati. Karena jadi sebetulnya manusia itu tahu
dunia ini tidak ada gunanya sama sekali ketika dia itu dekat dengan kematian. Nah, kok bisa ada orang yang rakus terhadap dunia? Karena lalai. Alhaakumut lupa. Nah, tapi pada hakikatnya dunia itu tidak layak untuk kita rakus terhadap dunia ini. Sebab ketika ada dengar kabar kita sebentar lagi mati, dunia ini sama sekali tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kamu punya rumah yang indahnya luar biasa, tapi kamu sekarat. Tidak ada manfaatnya rumah itu. Sekarat kamu, belum mati nih ya, sekarat. Sudah nafasnya sudah satu-satu, rumahnya indahnya, terus diliput sama orang. Ini kamu, rumah kamu dijorokkan orang itu ya. Tidak usah bahas rumah nih, saya mau mati sebentar lagi ya. Kamu punya anak banyak, ganteng-ganteng, ayu-ayu anaknya. Tidak ada manfaatnya semua. Tidak ada manfaatnya itu. Wah, pasangan hidup saya gantengnya luar biasa. Istri saya cantiknya luar biasa. Tidak ada manfaatnya. Waktu kamu sekarat, itu kamu tinggal semuanya. Pasangan kamu yang ganteng, yang ayu. Jadi kalau dia lari, tidak ada manfaatnya itu. Oh, mau lari? Selari mana? Karena dia tidak bisa membantu saya nanti ketika saya sekarat. Anak saya, ya sudah tidak bisa membantu saya nanti. Yang bisa nolong saya itu cuma Allah. Sahabat kita yang maha setia itu hanya Allah. Selainnya Allah enggak. Allah itu yang menemani kita waktu sendiri, menemani kita waktu di depan banyak orang yang tidak peduli dengan kita, Allah menemani kita. Cuma kitanya yang enggak mau jadi temannya Allah. Allah itu jadi teman kita ketika kita tidur di malam hari, ketika kita bangun, Allah yang menemani kita. Allah yang menemani kita bahkan saat kita masuk ke dalam kubur. Teman kita ini cuma Allah. Kalau kita tidak menjalin persahabatan yang baik dengan Allah saat ini, ya nanti kita dikubur bagaimana? Kita tidak bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuka persahabatan dengan kita. Tadi kita mau menjalin persahabatan dengan Allah atau tidak? Nah, caranya menjalin persahabatan dengan Allah ya dengan melakukan hal-hal ini. Harisun terhadap hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah berupa zikir, amalan-amalan ibadah. Qurbat itu amalan-amalan ibadah. Wa asra'ahum ilal khairat, dan orang yang paling cepat menuju kepada kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Kalau asra itu pasien pertama pokoknya ya. Jangan pasien, kalau pasien itu konotasinya kan negatif. Pokoknya orang pertama itu ya. Kalau ada kebaikan, dia orang pertama yang hadir di situ. Kalau ada keburukan, kamu cari, dia tidak mungkin ada di situ. Tapi kalau ada kebaikan, dia orang pertama yang hadir di situ. Di dalam sebuah ungkapan disebutkan, kalau tidak salah hadis qudsi ya, Allah berfirman, nanti coba ditilik lagi ya, hambaku, jangan sampai aku mendapati kamu itu ghaib. Ghaib itu absen. Jangan sampai ku dapati engkau absen di tempat-tempat yang kuridhoi. Dan jangan sampai ku dapati engkau itu hadir di tempat-tempat yang kumurkai. Nah, jadi Allah itu dicek nanti ya. Salat subuh, salat duhur, dicek. Fulan checklist. Ya, ini hadir. Ini kemana? Oh, diselimut, tidak hadir. Absen ini ya. Absen. Ini ada menggunjing orang. Checklist, hadir ini, hadir, menggunjing orang, hadir. Ini, oh ini mesti megang tasbih pikiran. Ini yang harusnya tidak hadir itu kita di sini. Di sini hadir. Nah, jangan kita hadir di tempat-tempat yang tidak baik. Nah, seorang murid itu orang yang pertama hadir di tempat-tempat baik. Al khairat itu berkaitan dengan
sesuatu yang ada interaksinya dengan makhluk. Seperti majelis taklim yang bareng-bareng gitu ya. Majelis zikir. Sedekah. Mengurusi jenazah, menjenguk orang sakit, menjawab salam, itu sesuatu yang baik. Bergegas, murid itu nomor 1, terutama yang berkaitan dengan hak-hak orang muslim yang lain. Karena ada khamsun min haqqil muslim 'alal muslim, ada 5 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Itu diantaranya raddut tahiyyah, menjawab salam, wa ijabatud da'wah, menjawab undangan. Kalau diundang datang, asal di undangannya tidak ada maksiat loh ya. Kalau di undangannya ada dangdut, ada macam-macam, orang joget seenaknya, jangan datang. Raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wa syuhudul janazah, menyaksikan jenazah. Maksudnya menyaksikan di sini ya ikut berpartisipasi dalam merawat jenazah tadi sampai ke kuburan. Nah, yang fardu kifayah kan memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Yang fardu kifayah itu. Tapi kan ada hal-hal lain, umpamanya perempuan yang meninggal laki, saya tidak bisa memandikan. Ya saya datang ke rumah itu mendamaikan keluarga yang sedang sedih. Nah itu ikut berpartisipasi, syuhudul janazah, menyaksikan jenazah. Yang terakhir adalah wa tashmitul atish idza hamidallah. Wa tashmitul atis, atis bukan atish, atis idza hamidallah. Wa tashmitul atis, atosa pakai sin itu artinya bahasa Arab nih ya. Salah ngomong salah arti. Kalau pakai shin atish artinya haus. Kalau pakai sin atis artinya apa? Bersin. Bersin. Wa tashmitul atis idza hamidallah, dan mendoakan orang yang bersin. Orang yang sedang bersin kita doakan idza hamidallah, jika yang bersin itu bertahmid kepada Allah. Kalau dia tidak bertahmid, kamu tidak punya kewajiban mendoakan. Kalau ada orang bersin, bukan batuk loh ya, bersin ya. Begitu gitu ya, bersin gitu. Dia mengucapkan alhamdulillah, kita di sebelahnya yarhamukallah. Kita punya kewajiban mendoakan. Kalau laki yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Kalau banyak yang bersin berjamaah ya, yarhamukumullah. Yarhamukumullah. Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Oh itu kalau mukumullah itu kalau banyak ya. Tidak apa-apa. Orang satu disebut yarhamukumullah, tidak apa-apa juga, tidak ada masalah. Nah, biasanya kadang-kadang kum itu buat satu orang karena mau memuliakan, tidak apa-apa juga. Nah, tapi jika dia bertahmid, kalau dia tidak bertahmid, apa yang harus kita lakukan? Kita nyebut alhamdulillah supaya mengingatkan dia. Jadi kalau kita ada anak di rumah bersin, diam aja, kita alhamdulillah. Nah, dia kemudian mengucapkan alhamdulillah, baru kita yarhamukallah. Kadang-kadang kebalik. Saya pernah mengingatkan anak saya, dia bersin, saya bilang alhamdulillah, dia yang nyebut yarhamukallah. Yang bersin dia, akhirnya dia yang doakan saya. Maksud saya itu alhamdulillah, mengingatkan dia, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bersin, kita alhamdulillah. Dia tidak mengucap alhamdulillah, kita nyebut alhamdulillah supaya dia mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, baru kita kemudian yarhamukallah. Nah, orang yang didoakan yarhamukallah dianjurkan menjawab lagi yahdikumullah. Yahdikumullah.
Nah, karena dia kan orang tadi mendoakan, kalau ini kan tahmid untuk dirinya sendiri. Orang ini mendoakan kan. Nah, lebih baik kamu mendoakan balik. Jadi Islam itu saling mendoakan gitu. Yarhamukallah. Kemudian kembali orang yang bersin ini, yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah. Yahdi, hidayah. Yahdikumullah. Kita nggak jawab lagi, Ustaz. Selesai, nanti jawab-jawab. Amin. Seperti orang yang mengucapkan salam. Debat. Assalamualaikum. Kan dijawab, Waalaikumsalam. Kenapa? Karena Assalamualaikum itu kamu mendoakan saudaramu. Dia jawab Waalaikumsalam, dia mendoakan balik. Nah, kalau tadi ini kan Alhamdulillah. Dia tidak doakan siapa-siapa itu. Yang di sebelahnya mendoakan. Yarhamukallah. Nah, alangkah baiknya dia membalas dengan Yahdikumullah. Yahdikumullah. Kalau ini balas doa lagi nanti tidak rampung-rampung akhirnya. Tidak kerja, tidak ngaji, tidak apa, doa-doaan terus ya. Tidak selesai-selesai. Wa asra'ahum ilal khairat. Kalau ada sedekah, ada yang dia yang paling pertama. Jadi asra'ahum dia tidak sabar dia. Setiap hari itu berarti dia nyari kebaikan. Orang seperti ini seperti malaikat yang bangun melek mata langsung dia mikirin kebaikan apa, nyari kebaikan dia ya. Ini orang malaikat nih. Mencari orang yang susah, mencari orang yang sakit, dia jenguk. Ya kalau kita tidak bisa seperti itu, minimal kalau ada teman kita yang susah, saudara kita yang susah, jangan sampai kita pura-pura tidak tahu. Kalau kamu pura-pura tidak tahu, kamu belum pantas disebut murid. Orang itu nomor satu, tidak merampas hak orang lain. Orang tidak akan mungkin bisa berbuat baik kepada orang kalau dia masih merampas haknya orang. Jadi nomor satu yang harus kita lakukan, jangan sampai saya merampas hak orang lain. Walaupun saya tidak memberi manfaat. Walaupun saya itu tidak memberi manfaat kepada dia, tapi yang paling penting kamu jangan merampas haknya. Sebab kalau kamu merampas haknya, nanti ada sangkutan antara kamu dengan dia. Itu paling rendahnya orang ya. Paling rendahnya orang adalah orang yang tidak merampas hak orang lain. Itu paling rendahnya orang. Orang yang di atas itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan cuma tidak merampas haknya, tapi manfaat untuk orang lain. Maksud saya paling rendahnya itu paling rendahnya orang selamat gitu ya. Ada orang yang selamat. Ada orang yang lebih rendah lagi dari itu yang tidak selamat ini. Yaitu orang yang menimpakan keburukan kepada orang lain. Sudah tidak ada manfaatnya, nyakiti. Setiap dia masuk majelis mesti ada yang nangis. Ada yang sakit hati gitu ya. Mulutnya ini kayak bisanya ular. Pasti ada yang sakit. Atau setiap dia datang ke satu tempat pasti ada yang ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu jangan sampai orang itu bertahan di sebelah kita. Na'udzubillah min dzalik. Mau kita orang dekat dengan kita karena dia bertahan. Jangan sampai. Atau pasangan hidup kita. Kamu kok bisa hidup 40 tahun bersama orang ini, 50 tahun. Saya 2 menit sudah ngos-ngosan saya ini. Ngos-ngosan saya hidup tinggal sama dia ini 2 menit ini, saya sudah kepin lari saya. Kamu kok bisa? Sudah saya ini bertahan hidup. Ya, kesian kalau seperti itu ya. Kita ini jangan sampai menjadikan diri kita ini di hadapan orang. Jangan sampai orang di sebelah kita ini karena bertahan. Jangan sampai. Jadikan orang itu di sebelah kita, yang ada di sebelah kita ini seperti raja semuanya. Dalam tanda kutip. Yang kita ini berkhidmat. Kita ini mencurahkan kebaikan kepada orang-orang yang di sebelah kita. Otomatis mereka itu nyari.
Ya, tujuan kita bukan karena ingin dicari orang, karena dicari orang itu juga tidak menyenangkan. Ya. Dicari orang, apalagi zaman sekarang. Aduh, pusing dicari orang itu. Jadi paling enak apa? Ya saya ini beribadah karena saya ini mau bermanfaat untuk umat manusia. Jadikan diri kita ini yang ketika kita datang orang itu nyaman, alhamdulillah. Karena kita ini selalu menebarkan rahmat di mana-mana, kebaikan di mana-mana. Tapi jangan sampai kita kalau datang orang, ya Allah ini datang lagi. Ya Allah, insya Allah selamat semuanya ya Allah. Selamat semuanya ini datang lagi. Aduh, jangan sampai kita seperti itu. Atau nas'alullah al-afiyah. Pasangan hidup sampai seperti itu terhadap pasangan hidupnya. Dan sebuah riwayat, suami yang paling buruk adalah suami yang kedatangannya ditakuti oleh pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Jadi kalau saya ini jamnya dia pulang kantor, keringet dinginnya keluar semua satu ruangan ya. Na'udzubillah min dzalik. Mobilnya masuk ini, perut mules semua satu rumah. Perut mules semuanya. Ya Allah masuk dia masuk, Ya Allah satu rumah langsung tegang semua. Karena begitu salah ngomong, wah, diktator. Kayak raja. Padahal dia sakit yang ngurusi ya keluarganya. Ya. Nah, suami yang paling baik di dunia ini adalah suami yang ketika dia keluar dinanti-nanti oleh satu keluarga. Dinanti-nanti. Kapan pulangnya? Nah, ini suami yang baik. Karena dia siap masuk di rumah itu, satu rumah bahagia semuanya. Seperti itu Rasulullah SAW. Rasulullah itu seperti itu. Kata sahabat kepada Sayyidah Aisyah, kalian ini tidak capek ya di dekatnya Rasulullah? Kenapa capek? Kata Sayyidah Aisyah. Kami kalau duduk di majelisnya Nabi, itu karena wibawanya Rasulullah SAW, kami ini menjaga adab. Capek loh orang menjaga adab itu. Duduk di majelis menjaga adab itu, majelis begitu kelamaan sedikit sudah risau. Capek orang menjaga adab. Dia tanya, kamu nggak capek? Nah, kamu ini 24 jam sama Nabi. Jadi istrinya Nabi, nggak capek? Loh, kamu salah. Nabi itu kalau di rumah nggak seperti di majelis. Lain. Dia itu bercanda dengan kita. Dia bercerita yang menenteramkan jiwa kita. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada manusia yang paling kita tunggu di rumah ini melebihi Nabi Muhammad SAW. Begitu dia masuk, kita bahagia semuanya satu rumah, kecuali kucing. Ada kucing di rumah, kata Sayyidah Aisyah, itu sebaliknya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, dia loncat sana, loncat sini. Begitu Nabi Muhammad pulang, dia mojok di rumah, tidak berani kemana-mana. Takut sama Rasulullah SAW, kucing ini ya. Tapi manusia itu kadang-kadang kucing itu lebih hebat dari manusia, tahu Nabi Muhammad ini. Karena rahmatnya Allah terhadap umat manusia, Nabi Muhammad itu ditutupi oleh Allah dengan paras, dengan kulit. Kalau kita tahu hakikatnya Nabi Muhammad SAW, mandang aja tidak berani kita. Takut kita karena begitu besar hakikat Rasulullah SAW. Ditutupi, dibungkus dengan kulit ini rahmat untuk umat manusia supaya bisa bergaul. Kalau enggak ada yang bisa ngobrol, enggak ada hadis, enggak ada apa-apa, enggak ada sahabat. Kalau enggak takut semuanya ini. Nah, makanya Rasulullah sampai lomba lari sama Aisyah itu, lari-larian. Padahal orang pernah mi'raj loh nih. Nah, kita mi'raj. Khusyuk aja sholatnya enggak, itu menegur pasangannya aja malas. Lalai, menegur pasangan lalai. Rasulullah itu mi'raj. Masih lomba lari dengan Aisyah. Nah, begitu pula jangan sampai suami itu bertahan hidup dengan istri. Nah, kalau zaman dulu itu rata-rata
istri itu takut sama suami. Kalau zaman sekarang banyak juga suami yang takut terhadap istri sekarang ya. Kalau zaman dulu itu rata-rata tidak ada pembahasan suami takut sama istri, itu tidak ada zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu banyak rata-rata yang ngadu itu suaminya itu ya. Saya didolimi istri saya. Kamu ini laki bisa didolimi ya. Nah, jangan sampai suami di rumah tertekan dengan kamu, dengan pasangan hidup. Jadi dia ini bertahan hidup bersama kamu. Jangan sampai naudzubillah semuanya kamu kuasai. Baru berdiri mau kemana? Garuk-garuk. Kenapa kamu garuk-garuk ini? Biasanya kamu sebelah sini. Kalau ini sebelah sini kenapa? Ya stres suaminya. Ini saya ini di penjara apa di rumah ini? Mau pergi ditanya, mau ini ditanya, semua ditanyakan. Kayak ini apa namanya? Tahanan luar gitu ya. Tahanan luar. Ya sudah, orang itu percayakan suami kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Biar yang jaga Allah. Yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia itu juga bertahan hidup di samping kamu. Nah, begitu juga sebagai orang tua. Jangan sampai anak-anak kita ini bertahan hidup di sebelah kita. Di dalam hatinya, kapan matinya? Ada anak yang seperti itu. Umurnya panjang. Karena orang tuanya ini menindas anaknya terus. Kekang anaknya. Lari. Begitu pula sebagai seorang anak. Jangan sampai orang tua kita itu bersama kita itu menahan diri. Ya Allah, ini kok bukan anak saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadikan semua orang, kalau kita sebagai sahabat, ya orang-orang di sekitar kita juga kita puaskan mereka, puas dalam tanda kutip, ya. Kita penuhi hak-haknya. Itu harus belajar. Makanya itu harus belajar bagaimana caranya saya sebagai anak kepada orang tua, caranya saya sebagai istri terhadap suami, caranya saya sebagai suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, sahabat terhadap sahabat. Itu ada etika yang harus dijaga, yang kalau kita abaikan etika ini pasti ada yang sakit. Ada yang sakit. Jangan sampai orang barat sana yang tidak kenal Islam lebih beretika daripada kita orang Islam. Padahal Rasulullah SAW itu diutus liutan mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam harus mendahulukan adab. Caranya orang ngobrol dengan orang itu ada adab-adabnya yang harus kita pelajari. Nah, kalau mau tahu, baca kitab judulnya Akhlak lil Banin, akhlak untuk anak-anak. Loh, Ustaz, saya kan sudah tua. Ya, kita ini masih anak-anak semuanya. Kan kita punya ibu dan bapak. Jadi kita ini anak-anak. Ya, yang ngarang kitab itu Syekh Abdullah Barajat, kalau tidak salah. Diterbitkan di Surabaya itu buku tuh anak-anak. Bukunya tipis itu. Arab Indonesia, mungkin ada Arab Indonesianya. Itu luar biasa itu buku. Anak-anak sekarang itu perlu baca buku itu. Itu dulu ada di sekolah-sekolah, apa istilahnya, sekolah apa yang swasta, madrasah. Diajarkan di madrasah. Sekarang anak kita belajar apa akhlak? Sibuk sama kimia, matematika, fisika, bahasa Inggris. Nggak pernah belajar akhlak. Jadinya pinter, tapi banyak racunnya. Ucapannya banyak racunnya, tindakannya banyak racunnya. Nah, kita mau punya anak berakhlak atau punya anak pinter? Nomor satu, berakhlak. Mending anak saya bodoh, tidak punya titel apa-apa, tidak tahu kerja, tidak tahu apa, tapi dia pinter, dia berakhlak. Nomor satu. Karena orang berakhlak itu pasti bermanfaat untuk orang lain. Tapi orang pinter bisa bermadarat kepinterannya untuk orang lain jika dia tidak punya akhlak. Nomor satu itu akhlak. Nah, kalau saya sudah tidak sempat lagi, Ustaz, bagaimana cara mengajarkan akhlak? Carikan dia teman yang berakhlak. Orang kalau kumpul dengan orang berakhlak, nanti lama-lama dia juga jadi berakhlak. Nah, ini saya kok kepanjangan ini ya ngomongnya ini. Wa minan nas fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nas. Sesungguhnya seorang murid yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah itu tidak akan bisa dibedakan dengan orang pada umumnya
orang awam pada umumnya, illa biiqbal 'ala Allah wa 'ala ta'atih, kecuali cara membedakannya dengan melihat iqbal 'ala Allah wa ta'atih, dengan melihat bagaimana dia mencurahkan hidupnya kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada amal taatnya. Kita ini kalau duduk di satu tempat, tidak tahu kita mana yang murid betulan, mana yang orang biasa-biasa, yang orang awam. Taunya dari mana? Taunya ketika ada panggilan kebaikan, mana yang bergegas. Maksudnya itu ya tidak sesaklek itu ya, karena penghadapan itu sebetulnya ada di dalam jiwa. Ya dia pasti yang di jiwanya itu kan akan terbukti di lahiriahnya, gitu ya. Ketika sholat dia serius, ketika ngaji serius, ketika zikir serius. Wah ini murid betul ya. Tapi kalau cuma bilang, oh saya ini menginginkan kedudukan di sisi Allah, tidur terus, ini kamu bukan murid. Jadi yang membedakan seorang murid sama bukan murid, yang membedakan adalah keseriusannya dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal taat. Nah, wat tafarrughi an kulli ma yushghiluhu an ibadatihi. Yang kedua yang membedakan adalah tafarrug ala kulli ma yushghiluhu an ibadatihi. Yang kedua yang membedakan seorang murid dengan orang awam biasa adalah dia mengosongkan waktunya dari hal-hal yang menyibukkan dirinya terhadap ibadah. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya yang kedua yang membedakan seorang murid dengan orang awam adalah waktunya itu padat. Kalau murid itu waktunya itu padat dengan hal-hal ibadah. Karena dia akan mengutamakan waktunya untuk ibadah daripada hal-hal lain yang menyibukkan dari ibadah. Jadi kalau kita lihat ada seseorang yang tanya, hari ini saya mau apa ya? Ini bukan murid. Murid itu tidak mungkin tanya hari ini mau apa, karena dia punya tugas-tugas di dalam hidupnya itu. Kalau ada orang yang seperti tas kresek gitu ya, tas apa? Plastik gitu ya, ditenteng kemana-mana bisa, itu bukan murid. Hari ini diajak sama teman, yuk kita ke puncak, berangkat ke puncak. Habis dari puncak datang, yuk kita ke Bogor, berangkat lagi dia ke Bogor. Besoknya, yuk kita ke Sentul, Sentul, berangkat Sentul. Diajak ke kanan ikut, diajak ke kiri ikut. Bukan murid. Murid itu punya jadwal. Hari ini saya A. Hari ini ada majelis taklim di B. Hari besok ada majelis taklim di C. Oh enggak, ini bainal antara maghrib dan isya. Saya enggak punya waktu. Ini waktunya saya melakukan kegiatan A. Oh, sepertiga malam. Mau diajak A, B, C, oh enggak bisa. Ini waktunya saya sedang ini. Nah, jadi kalau mau ngajak pergi murid, itu pasti dia buka jadwalnya dulu. Nah, ini murid betul. Kamu besok saya ajak pergi ini ya, saya lihat jadwal dulu. Kamu ini perusahaan enggak punya, toko yang enggak punya, kok lihat jadwal. Oh, saya punya wadhifah, punya tugas-tugas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat jadwal dulu, saya atur. Kalau saya mau diajak pergi ya saya harus geser-geser dulu nih, saya atur ini. Jadwal antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala saya tidak mau tinggalkan. Wah, ini murid betul. Tapi kalau besok ke puncak ya, ayo ditinggal semua itu amal ibadahnya. Nah, ini bukan murid. Bukan murid ini. Kalau murid itu di segala tempat dia tetap istiqomah. Nah, kita ini tidak tahu masih pantas tidak disebut murid ini. Apalagi guru tidak pantas disebut guru. Nah, saya menyaksikan guru saya sendiri ya. Itu seorang murid betulan. Di segala tempat kita yang capek ngikuti. Kita yang capek ngikuti dia. Selalu bermanfaat waktunya. Waktunya zikir, mau di pesawat, mau di mobil, mau di kereta, mau dimanapun, waktunya ini zikir, ya zikir.
selesai zikir ada yang buka kitab, baca kitab. Nanti kalau ada kegiatan lain, misalnya diundang orang ya berangkat ke situ. Kemudian di situ sholat waktu yang zikir, ya dia zikir bareng-bareng. Orang itu diajak zikir bareng dengan dia. Subhanallah. Tidak pernah ketinggalan apa yang dia amalkan itu istiqomah. Kalau kita bisa seperti itu, kita murid betul. Nah kita ini baru lapar, ketinggalan semuanya. Wah ini bulan Ramadan ini. Wah kalau bulan Ramadan zikir zuhur, zikir asar saya tinggalkan dulu ini karena Ramadan. Padahal harusnya bulan Ramadan itu zikir itu yang diutamakan. Ya. Nah ini sebentar lagi dia akan berbicara mengenai waktu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.